Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustikawati, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan dan mempraktekkan bagaimana tata cara bertayamum. Yuk, next ke videonya. Oke, sebelum masuk ke tata cara bertayamum, kita akan bahas dulu apa saja syarat yang diperbolehkannya untuk melakukan tayamum. Oke, yang pertama adalah tidak adanya air. Jadi tayamum itu tidak boleh dipergunakan atau dilakukan saat keadaan di sekitarmu itu masih memiliki air atau masih ada air. Itu tidak diperbolehkan. Tayamum ini diperbolehkan saat tidak adanya air atau dalam masa kekeringan. Seperti itu. Oke, next yang kedua. Yang kedua yaitu kalian sedang berhalangan dalam kategori sakit. Sakit sendiri itu contohnya seperti luka bakar atau sejenisnya, di mana luka tersebut tidak boleh terkena air. Nah, pada saat itu, saat kalian ingin sholat, kalian bisa melakukan tayamum. Yang ketiga yaitu telah masuk waktunya sholat. Nah, saat sudah berkumandang azannya, kalian boleh langsung pergi melaksanakan tayamum. Jadi nggak boleh di sembarang waktu kalian melakukan tayamum ya. Oke, next. Media yang digunakan dalam bertayamum sendiri itu berupa debu. Dalam tanda kutip, itu debu yang suci dari najis. Jadi pastikan dulu sebelum bertayamum, debu yang kamu gunakan itu suci atau tidak. Seperti itu. Oke, yang kedua kita akan bahas soal rukun saat bertayamum. Yang pertama yaitu membaca niat. Niat saat bertayamum dibaca bersamaan saat kita mengusap bagian wajah kita. Ada yang udah tahu seperti apa bunyi niat bertayamum? Kalau belum, kita baca bareng-bareng yuk. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi jangan lupa dicatat dan dihafalin. Yang ketiga, kita akan bahas soal sunnah saat bertayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah di awal tayamum. Itu termasuk ke dalam sunnah, jadi nggak harus dilakukan. Yang kedua yaitu mendahulukan bagian kanan, itu juga nggak harus. Yang ketiga yaitu menipiskan debu. Yang dimaksud dengan menipiskan debu itu kita nggak harus pakai debu yang banyak. Cara menipiskan debunya, setelah kita mengusapkan atau menempelkan kedua telapak tangan kita ke debunya, lalu kita tepuk-tepuk seperti ini untuk menipiskan debu yang akan kita usapkan ke bagian wajah atau tangan kita. Seperti itu. Oke, next kita masuk ke tata cara bertayamum. Kali ini saya menggunakan media berupa bedak. Kalian juga bisa pakai debu-debu yang menempel di tembok atau di kaca rumah kalian, karena itu debunya suci, nggak kena najis. Oke, yang pertama kita usapin dulu ke tangan kita seperti ini. Anggap aja ini debunya ya. Oke, lanjut langsung ke muka sambil membaca niatnya. Diingat-ingat ya. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Habis itu kita tap-tap dulu untuk menipiskan debunya. Di situ lanjut ke tangan sampai siku-siku. Ganti sebelah kiri sampai siku-siku. Habis itu kita usap lagi
Sudah selesai. Segampang itu cara bertayamum. Oke, next kita ke bagian berikutnya. Next kita akan bahas apa saja suatu hal yang membatalkan tayamum. Dan kegiatan yang membatalkan tayamum sendiri itu hampir sama seperti segala hal yang membatalkan saat kita berwudu. Jadi nggak beda jauh kayak gitu. Yang kedua yaitu melihat air untuk bisa berwudu. Melihat air yang bisa digunakan untuk berwudu itu termasuk membatalkan tayamum. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu murtad. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Kelupaan. Ada pesan nih. Ternyata saat kita bertayamum itu nggak cukup loh kalau cuma berniat untuk membersihkan hadas. Kenapa? Karena bertayamum tidak membersihkan hadas. Oleh karena itu saat bertayamum pastikan kalian berniat untuk diperbolehkan sholat. Diingat, dicatat, penting, oke? Oke, sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.